Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, Porang Borneo Trianto. Kali ini kita akan belajar, kita membahas masalah tanaman purang. Tanaman purang dan bagaimana cara dia bertumbuh sampai membentuk umbi baru. Di sini saya sudah siapin beberapa contoh. Misalnya kita tanam, katakanlah ini umbi yang kita tanam. Kita akan tanam umbi purang. Biasanya kalau kita nanam umbi itu kita karantina dulu, keluar tunas seperti ini. Nah, di tengah-tengah biasanya umumnya, tapi saya nggak mengatakan pasti di tengah, bisa saja di pinggir ya. Umumnya dia akan muncul di tengah, kemudian keluar bibit atau calon akar keliling ya gitu ya, mengelilingi tunas baru itu. Nah, kalau kita tanam itu umbi, sebetulnya untuk menumbuhkan tunas itu yang diambil adalah nutrisi daripada umbi yang kita tanam itu sendiri. Jadi umbi yang dulunya keras, bulat, setelah muncul tunas dia lama-lama akan lembek. Kemudian bentuknya pun akan keriput. Karena nutrisi umbi itu diambil untuk pertumbuhan tunas sampai menumbuhkan daun dan juga untuk menumbuhkan akar. Karena akar yang baru tumbuh ini kan dia belum bisa mengambil nutrisi yang ada di dalam tanah. Nah, sehingga umbi itu lama-lama akan mengkerut. Nah, umbi baru akan terbentuk. Kapan mulai pembentukan umbi baru? Setelah tunas ini menjadi pohon, membentuk daun sempurna, maka umbi baru akan terbentuk. Kenapa seperti itu? Karena umbi baru ini terbentuk dari hasil pengolahan makanan yang dilakukan oleh pohon porang itu sendiri. Kapan dia bisa mengolah makanan? Ya setelah memiliki daun sempurna. Karena setelah daunnya sempurna, dia bisa mengolah makanan melalui bantuan sinar matahari, ngambil air dari dalam tanah, itu yang disebut proses fotosintesis. Kita pernah belajar ya Le ya, di sekolahan dulu, di SMP, di SMA itu diajarkan. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Ini yang saya ambil, ini sudah umur sekitar hampir 3 bulan ini, Desember, Januari, Februari, hampir 3 bulan. Ini umbi yang hitam ini, coba di zoom sini diperjelas ya, kelihatan ya. Umbi yang hitam ini adalah umbi yang dulu saya tanam. Dia mulai kempes, nah kayak gini. Dia diambil, nah ini dulunya bulat ini. Nah, kempes ini. Nah, ini umbi yang lama. Sekarang tinggal kulitnya karena isinya sudah diambil untuk pembentukan pohon. Nah, ini habis. Sehingga posisinya begini, berdiri dia. Kita tanam di atas, membentuk tunas baru, keluar akar. Nah, tempat akar itu sebetulnya akan membentuk umbi baru. Nah, ini umbi yang baru. Ini umbi yang lama. Ini akan jadi pupuk kulitnya ini. Ya, bentuk umbi yang lama. Umbi lama itu posisinya bentuknya di mana? Di pangkal batang ya. Setelah akar yang besar ini dia mulai memanjang, dia akan membentuk serabut akar kecil ini. Di dalam akar yang kecil ini nanti dia mengambil air ya, disalurkan ke atas ini, dibawa ke daun. Nah, di daun ini nanti terjadi proses fotosintesis. Pohon ini akan mengolah makanannya sendiri dari mana? Dari air yang udah ada unsur haranya, nutrisi pohon itu dibawa ke atas, dimasak melalui bantuan sinar matahari, kemudian stomata yang di bawah ini dia akan mengambil karbon dioksida. Itu kata bu guru dulu di SMP sama di SMA, yang udah pernah SMA. Kalau enggak SMP aja udah cukup memahami fotosintesis ini ya. Kemudian hasil dari fotosintesis ini yang disebut glukosa. Glukosa itu makanan tumbuhan yang dipakai untuk menumbuhkan batang-batang baru, untuk menumbuhkan akar baru supaya lebih panjang. Kemudian sisanya itu sebagian akan dijadikan umbi sebagai cadangan makanannya lagi. Nah, ini kan tanaman musiman nih. Walaupun di sekitar itu banyak pupuk, banyak nutrisi, kalau air sudah mulai terbatas, maka pohon ini akan mati. Daunnya akan mati. Tetapi dia udah nyimpen nutrisi dalam bentuk umbi.
dan umbi ini ada di dalam tanah, nggak akan mati. Nanti setelah tercukupi unsur air atau musim hujan berikutnya, dia akan muncul lagi tunas berikutnya. Nah, posisinya umbi udah mau besar. Yang dulu kita tanam 1 on, setelah 1 musim ditanam, mungkin bisa 7 on atau 1 kilo. Nah, 1 kilo itu nanti begitu muncul, pohonnya langsung besar tunasnya. Tunasnya langsung besar. Ini sebagai contoh saja, ini suwek ya, bukan porang ya, ini suwek. Cuman saya ambil tadi karena masih ada lengket umbi yang lama. Dan dia munculnya ini begini. 1 tunas, ini tunas yang paling tua ini. Tunas kedua akan muncul dari dalam tunas pertama. Tunas pertama itu pecah. Kemudian muncul tunas kedua. Ini yang kedua. Tunas kedua kelihatan enggak ini? Ini pecah lagi. Tunas kedua ini di pangkal ini pecah, muncul tunas yang ketiga. Nah, ini tunas ketiga pasti lebih besar dari tunas yang kedua. Kalau unsur hara di dalam tanah itu tercukupi, tunas yang baru pasti lebih besar dari tunas yang lama. Nah, pertanyaannya, saya punya pohon tunas yang baru ini besarnya pada karoseng pohon pertama. Piye Pak Le? Nah, itu berarti ada masalah. Berarti tanah yang kalian pakai untuk bercocok tanam tidak tercukupi pupuknya, nggak subur. Nah, satu kemungkinan itu. Kenapa pohon kedua besarnya sama atau bahkan lebih kecil? Kemungkinan kedua berarti ada penyakit, sehingga pohon yang baru tidak bisa lebih besar dari pohon yang pertama. Nah, itu ya. Ini suwek sebagai contoh saja, tapi ini masih satu keluarga. Tapi di sini ada porang. Nah, ini porang. Ini juga porang. Nah, ini. Ya. Ini porang nih. Ini pohon pertama. Ini tunas kedua ini. Dia keluar dari dalam pohon ini. Ya. Kemudian di pangkal sini yang ada akar-akarnya ini nanti akan membentuk umbi yang baru. Ini umbi yang lama ini. Udah mau habis, dia udah mulai keriput. Nah, ini dia, mulai keriput ini. Tinggal kulitnya aja. Ini porang. Ini masih satu keluarga dengan yang suwek tadi. Cuman bedanya gimana? Kalau suwek ini umbi yang baru, dia bisa muncul pohon baru dari sini dalam satu musim. Ini akan membentuk umbi baru. Dia akan keluar anak pohon lagi. Nah, ini juga dalam satu musim dia akan muncul lagi yang kecil-kecil. Kalau porang itu nggak akan. Jadi dalam satu musim dia nggak akan membentuk umbi-umbi baru dari dalam umbi itu. Ya, tahu bedanya porang sama suwek itu. Nah, tetapi nggak semua porang juga bisa muncul dari satu umbi atau satu katak. Yang satu bibit itu 2 pohon. Ini terjadi pertumbuhan 2 pohon. Tapi kataknya dulu 1. Nah, ini pohon yang pertama. Ini pohon pertama, ini pohon tunas kedua. Ya, jadi bedanya gini. Ini 1 pohon. Ya, ini tunas kedua. Tunas kedua itu muncul dari pohon pertama. Nah, kalau dia terpisah begini, berarti ini pohon yang kedua. Nanti akan muncul lagi tunas di sini. Jadi satu katak yang kita tanam ini nanti akan menghasilkan 2 umbi. Ya. Besaran yang mana? Yang pohonnya lebih besar, dia pasti akan menghasilkan umbi yang lebih besar. Karena ini kan pohon yang lebih besar ini. Ini tunas kedua, ini tunas pertama. Ini tunas pertama, nanti akan muncul tunas kedua juga, tapi lebih kecil. Ya, jadi hasilnya nanti akan lebih kecil daripada yang tunas yang ini, pohon yang besar. Kenapa? Itu pengaruh. Karena banyaknya daun, lebarnya daun itu akan menentukan besar kecilnya umbi. Oke ya, sampai di sini mengenai porang sama suwek. Di video berikutnya saya akan membahas mengenai bagaimana cara memperbesar umbi porang supaya cepat gede. Saya pernah lihat di YouTube, saya pernah dapat pertanyaan dari petani-petani lain, katanya harus dipotong pohonnya yang muda, kita potong supaya fokus ke pembesaran umbi. Apa itu benar atau enggak? Saya akan upload itu. Kalau saya katakan di sini itu salah kaprah, jangan pernah ditiru. Oke, terima kasih, itu aja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.